Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Arifin Nurbudiono, SPD MSI, selaku tutor mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, nama saya Septa Lovika Sari dengan NIM 8603415556, jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka Palembang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 1 Filsafat Ilmu dengan topik peran ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Pengertian ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, ontos artinya yang ada dan logos artinya ilmu. Sehingga ontologi adalah membahas apa yang dipelajari dalam ilmu. Sederhananya menjawab pertanyaan mendasar seperti yang dibahas itu apa ya? Atau sebenarnya yang mau diketahui itu apa? Fokusnya, yang mana fokusnya itu pada objek atau isi pembahasan. Contoh ontologi. Pada bidang pendidikan, kita mengetahui peserta didik, proses pembelajaran, kurikulum, dan lingkungan pendidikan. Hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar mengembangkan potensi diri, bersifat nyata dalam praktiknya, namun memiliki dimensi abstrak, berupa nilai, sikap, dan pola pikir yang dibentuk. Contoh yang kedua, itu pada bidang kedokteran, kita mengetahui tubuh manusia, fungsi organ, penyakit, dan proses penyembuhan. Hakikatnya, tubuh manusia adalah sistem materi yang teratur dan berproses, bersifat nyata, dapat diamati, diukur, dan diuji secara empiris. Selanjutnya, contohnya pada bidang ekonomi, kita mengetahui perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan, produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Hakikatnya, kegiatan ekonomi adalah interaksi nyata antar manusia, namun juga melibatkan aspek abstrak seperti nilai uang, keinginan, dan keputusan menjadi keputusan. Jadi, secara singkatnya, ontologi itu adalah fokus pada objek atau isi pembahasan suatu ilmu. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari kata epistem yang artinya pengetahuan dan logos artinya ilmu. Sehingga epistemologi adalah ilmu tentang cara memperoleh pengetahuan. Jadi, menjawab pertanyaannya, ilmu ini didapat di mana sih? Cara mengetahuinya bagaimana ya? Contohnya, kita ingin tahu apakah tumbuhan membutuhkan cahaya matahari atau tidak. Kita bisa mengamati tanaman butuh cahaya matahari atau tidak dengan melakukan percobaan dan melihat hasilnya, sehingga dari analisis itu kita tahu jawabannya. Jadi, epistemologi itu adalah fokus pada mencari tahu sesuatu dan cara membuktikan kebenarannya. Dan yang terakhir itu aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios artinya nilai dan logos artinya ilmu. Aksiologi itu membahas tentang manfaat dan tujuan ilmu. Selain itu, aksiologi juga melihat apakah ilmu itu digunakan dengan baik atau tidak. Menjawab pertanyaannya, untuk apa sih ilmu itu digunakan? Nah, ini berfokuskan pada nilai dan etika penggunaan ilmu. Contoh aksiologi, teknologi yang diciptakan untuk memudahkan hidup kita. Kita menggunakan HP untuk media komunikasi dan internet untuk kita belajar. Tapi kalau dipakai untuk menyebarkan hal-hal negatif dan menipu orang lain, artinya penggunaannya itu tidaklah baik. Sehingga aksiologi itu fokus pada manfaat, tujuan, nilai baik buruknya penggunaan ilmu. Keterkaitan ketiganya, ontologi, apa yang dipelajari, epistemologi, bagaimana cara mengetahuinya, aksiologi, untuk apa digunakan. Lalu kesimpulannya itu ketiganya membentuk kesatuan utuh. Ontologi menentukan apa yang dipelajari, epistemologi bagaimana cara mengetahuinya, dan aksiologi untuk apa digunakan. Ketiga aspek ini menjadi landasan utama yang membangun, memvalidasi, dan mengarahkan ilmu pengetahuan secara utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Itu saja presentasi dari saya mengenai peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.